Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang kami hormati para jemaah yang masih istiqomah sampai malam yang ke-9 ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita la'allakum tattaqun, kita keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada malam ini kita bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatannya. Minimal asyukru bil lisan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan dengan semakin sering dan banyaknya kita bersalawat keharibaan beliau, maka semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun tema yang diamanahkan kepada saya pada malam hari ini yaitu apa sih fungsi ibadah bagi seorang muslim. Sebagai dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di dunia ini tak lain dan tak bukan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ibadah itu? Kalau dalam bahasa Arab, abada ya'budu abdan, yang artinya ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Namun dalam al-fiqih, dalam ilmu fikih, yang dikatakan dengan ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang baik berupa ucapan, perbuatan, tingkah laku kita yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu tidak sempit, bukan hanya sholat, puasa, zakat, bukan hanya itu. Senyum saja itu juga merupakan ibadah. Bahkan tidur pun juga ibadah. Dengan catatan yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Minimal dengan mengucapkan bismillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sih fungsinya ibadah itu? Apa sih manfaatnya ibadah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muaz bin Jabal. Pada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Muaz, tahukah engkau apa haknya Allah kepada seorang hamba? Kemudian Muaz menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, haqqullahi 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah untuk diibadahi dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu apapun. Itu adalah haknya Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berhak untuk kita sembah?
Karena Allah yang sudah menciptakan kita, sudah ngasih kita. Bu, andai ibu nanti malam begitu pulang dikasih sama suami 1 juta rupiah, kira-kira apa yang akan ibu ucapkan? Iya, thank you, syukran, terima kasih. Dan bahkan barangkali mungkin akan senyum, girang, gembira, dan mungkin besok pagi santapan sahurnya spesial dan sebagainya. Kenapa ibu lakukan demikian? Karena baru terima 1 juta rupiah dari sang suami. Itu baru 1 juta. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan kita, sudah kasih kita segala sesuatu fasilitas yang luar biasa di dunia ini. Maka sudah sewajibnya dan sepantasnya lah kita beribadah kepada Allah. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah kasih kita otak. Walaupun berbeda ya antara otak laki-laki dan otak perempuan. Dr. Aisyah mengatakan bahwa otak laki-laki itu corpus callosumnya itu lebih tipis. Apa itu corpus callosum? Otak bagian tengah. Ya, Bu. Otak tengah kalau laki-laki itu corpus callosumnya lebih tipis. Beda dengan wanita. Itu corpus callosumnya lebih tebal. Apa efeknya? Nah, karena corpus callosum laki-laki lebih tipis, maka laki-laki lebih cepat untuk konsentrasi. Dan tatkala laki-laki sudah berkonsentrasi, fokus, maka pendengarannya menurun. Contoh, Bu, kalau ibu manggil suami ibu saat sang suami sedang nonton TV, kira-kira berapa kali manggilnya, Bu? Berapa kali, Bu? 7 kali. Makanya ya kadang-kadang saya heran. Ini istri saya kalau manggil saya kok bentak ya. Matanya melotot. Istri Bapak gitu enggak, Pak? Enggak beda ya. Kenapa demikian? Karena memang ketika laki-laki sudah konsentrasi, fokus, itu pendengarannya menurun. Sehingga ketika ibu panggil, kalau panggilan pertama barangkali ya istri kita masih cantik, Mas, nggak dengar, karena fokus pendengarannya menurun. Panggil agak keras lagi, Mas, nggak dengar juga. Terakhir pakai jurus yang terakhir lah, Mas. Ya, manggil suami bentak sambil matanya melotot. Begitu sang istri manggil demikian, sang suami, astagfirullahaladzim. Istri saya manggil saya kok nggak kayak istri teman saya ya. Kalau manggil lembut, saya tersanjung sama istri teman saya. Astagfirullahaladzim. Padahal karena kesalahan kita tidak memahami, ya. Jadi ibu jangan heran, jangan terkejut kalau suami ibu saat nonton TV sudah fokus, kira-kira 5 menit saja, itu pendengarannya sudah menurun. Manggil suami kalau lagi fokus, tak usah pakai teriak-teriak, jerit-jerit, disentuh saja. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mata antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Di mana kalau laki itu retinanya kecil mengerucut tapi panjang, sedangkan wanita itu retinanya membesar. Makanya antara laki-laki dan perempuan itu siogianya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan lapangan pekerjaannya itu beda. Laki-laki itu lapangan pekerjaannya di luar, perempuan di dalam rumah. Kenapa demikian? Karena kalau laki-laki retinanya kecil dan panjang, itu jangkauan fokusnya itu lebih jauh. Makanya supir ulung itu laki-laki, penembak jitu laki-laki. Ya, jarang wanita yang jadi penembak jitu. Kenapa? Memang retinanya membesar kalau perempuan. Kalau tidak percaya, ya boleh ibu buktikan. Coba tangan ibu yang sebelah kanan julurkan ke depan. Kemudian ibu pandang jari tengah.
Atau Bapak juga silakan pandang jari tengah. Ketika sudah fokus kepada pandangan jari tengah, coba Bapak bisa nggak lihat teman kanan dan kiri? Ketika sudah fokus ya di jari tengah. Kalau laki-laki tak bisa melihat kanan dan kiri, tak tahu siapa di kanan dan siapa di kiri. Kalau perempuan bisa. Kenapa? Karena tadi retinanya berbeda. Kalau laki-laki mengerucut, manjang. Kalau laki-laki, perempuan itu melebar. Makanya kalau kita Pak saat nyetir, kalau perempuan di samping repot dah. Ketika mau motong, mau nyalip, awas depan, awas, awas. Padahal masih jauh. Tapi dipandang wanita tadi, wah itu udah dekat. Itu beda antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang Allah berikan kepada kita itu harus kita pahami, harus kita pelajari, dan hendaknya kita mampu menyatukan, memadukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai gara-gara demikian itu terjadi pertengkaran. Maka sang istri harus tunduk dan patuh, terima takdir Allah Subhanahu wa taala, bekerja di rumah. Karena memang wanita Allah Subhanahu wa taala ciptakan retinanya membesar supaya apa? Bisa mengerjakan pekerjaan di rumah itu dalam satu waktu bisa sekian pekerjaan dilakukan. Makanya ibu-ibu ya, dalam satu waktu bisa sambil masak, ibu, sambil nyuapin anak, kemudian balas WA, kaki sambil ngepel dalam satu waktu. Ke laki-laki tak bisa. Saya pernah coba masak sambil mengerjakan sesuatu, begitu saya tinggalkan masakannya gosong. Karena apa? Tadi retinanya berbeda. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dari segala segi. Maka kita harus memahami itu sehingga insya Allah kehidupan rumah tangga kita akan enak, akan bahagia. Kalau tidak, masih engkel-engkelan terus, masih jengkel, marahan terus. Ketika istri manggil, melotot, wah langsung ngambek. Wah bagus awak minum kopi di warung aja, nonton di warung, tidak ada yang mengganggu, tidak ada suara yang menyentak. Begitu juga sang istri, ya. Ketika suaminya sudah fokus, ya tidak mau mengerti, memahami pekerjaan rumah, ketika membantu pekerjaan rumah tidak beres dan sebagainya, sehingga setiap hari terjadi pertengkaran, pertikaian, percekcokan, tidak ada bahagianya rumah tangga itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang pertama, bahwa fungsinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan karena itu merupakan haknya Allah. Karena Allah telah menciptakan kita dan memberi kita segala sesuatu. Kemudian yang kedua, fungsi dari ibadah itu tak lain dan tak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan diri kita, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Jadi kita memang butuh ibadah. Nah kita yang sudah ahli ibadah, coba kita tidak sholat, maka batin kita akan berontak. Bahkan lahiriah kita, jasmani kita akan merasa mungkin badan kita sakit dan sebagainya. Karena apa? Memang ibadah yang kita lakukan tak lain dan tak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Puasa ini, kalau kita tidak berpuasa, apa yang kita makan itu kan banyak mengandung glukosa. Ketika sudah masuk ke dalam tubuh, glukosa tadi akan dirubah menjadi glikogen. Ketika glikogen tidak terpakai seluruhnya, maka sisanya itu akan menumpuk menjadi lemak. Nah, kalau ini kita biarkan terus-menerus, maka kita akan menjadi manusia yang obesitas, kelebihan berat badan. Resikonya ya akan mudah terkena serangan jantung, penyakit diabetes, dan lain sebagainya. Nah, puasa yang kita lakukan ini, ketika kita berpuasa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita merasakan lapar yang sangat, maka organ tubuh kita
yang seharusnya mengkonsumsi glukosa dari apa yang kita makan tadi, karena tidak makan, kita berpuasa, maka organ tubuh tadi akan mengambil glikogen yang tersisa yang tidak terpakai tadi. Sehingga ya lemak-lemak yang menumpuk di dalam tubuh kita sedikit demi sedikit itu akan terurai. Sehingga insya Allah sesuai dengan sabda Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Jadi berpuasa itu akan menyehatkan tubuh kita. Tentunya kembali kepada keyakinan kita dan cara kita yang benar. Jangan sampai kita beribadah suka-suka kita, tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, makan takut kesiangan jam 12 malam makan. Bangunnya subuh, sahurnya jam 12 malam tadi karena takut kesiangan. Ini kan tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian terus-menerus, ya tidak akan menyehatkan, justru sebaliknya akan menimbulkan penyakit. Karena apa? Pada jam 12 malam itu waktunya untuk detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Penghancuran atau pembasmian racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu terjadi antara jam 11 sampai jam 1 malam. Dan itu bisa terjadi kalau kita dalam keadaan istirahat, tidur nyenyak. Makanya sunnah Rasul itu ba'da isya, ya, setelah qiyamul lail, setelah tarawih ini kita sampai di rumah, kita tidur, istirahat supaya jam 11 malam kita betul-betul sudah terlelap, sudah nyenyak betul, sehingga akan terjadilah detoksifikasi, pembasmian racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, karena yang kita makan tidak luput dari yang namanya racun-racun yang dari makanan sayuran yang mungkin pencuciannya kurang bersih, atau mungkin mengandung insektisida dan sebagainya, atau bahkan ya virus yang saat ini lagi marak yaitu virus corona. Ya, kalau kita betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah virus-virus yang ada di dalam tubuh kita akan mati dengan sendirinya, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan, bahwa ibadah yang kita lakukan tak lain dan tak bukan merupakan kebutuhan kita secara lahiriah dan juga kebutuhan kita secara batiniah. Dan ini kita lakukan tentunya harus dengan keikhlasan, dengan kecintaan, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu menunaikan ibadah siam sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.